Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai larutan asam basa, buffer, dan hidrolisis. Oke, eh, ini ada persepsi gambar bahwa ketika kalian mencampurkan suatu asam tambah basa, itu akan selalu menghasilkan garam dan air ya. Nah, di sini yang akan Bapak tekankan adalah bagaimana kita membedakan mana ketika kita mencampurkan asam sama basa itu kan menghasilkan garam. Nah, ini masih beberapa kemungkinan, ada 12 kemungkinan. Kenapa ada 12 kemungkinan? Pertama, ketika ada asam tambah asam lemah tambah basa lemah misalkan. Nah, itu akan menghasilkan garam. Nah, dari asam lemah sama basa lemah ini akan ada tiga kemungkinan. Yang pertama akan habis bereaksi, yang kedua akan sisa asam, yang ketiga ada sisa basa. Jadi ketika yang lemah sama yang lemah aja ada tiga kemungkinan. Begitupun kalau kuat dengan kuat, kuat dengan lemah, lemah dengan kuat. Nah, jadi ketika ada empat kemungkinan dikali tiga ada 12 gitu. Jadi ketika ada asam sama basa menjadi garam dan air, itu akan ada 12 kemungkinan. Nah, hari ini kita akan bahas ini dan 12-12-nya ini ada yang beda dan ada yang sama. Gitu. Gimana cara identifikasinya? Di sini kita hanya akan membahas tentang bagaimana reaksi asam basa tambah garam, asam basa menjadi garam dan air. Gitu ya. Oke, ada 12 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu ketika kita mencampurkan asam kuat dengan basa kuat, tipe habis bereaksi. Yang tipe yang pertama yaitu ketika asam kuat dengan basa kuat habis bereaksi. Nah, mungkin ini nggak asing. Contohnya saya punya H2SO4 dengan KOH. Misalkan 100 mili, volumenya misalkan 100 mili, konsentrasinya 0,1. Kan ini akan dapat 5 milimol. Sedangkan KOH-nya misalkan 100 mili, ada 0,1 M. Berarti 10 milimol kan ya. Ya, konsentrasinya 10 part min 2. Nah, karena asam dan basa ini harus direaksikan. Yaitu reaksinya H2SO4 tambah 2 KOH. Pertama, koefisien harus setara. Itu kan ya. Oke, karena konsep dasarnya sudah dapat, saya akan menjelaskan lebih ke perbedaannya. Nah, di sini di B ini pakai perbandingan koefisien ya. Nah, ini mula-mulanya didapat dari mol yang ini. Setelah itu yang bereaksi itu pakai prinsip perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol gitu. Kalau ini koefisiennya 1, 0,005, kalau 2 berarti 0,01. Nah, ini dua-duanya habis nih. Nah, kalau dia berasal dari asam kuat dan basa kuat, dua-duanya habis, itu termasuk penetralan atau pH-nya sama dengan 7 gitu ya. Jadi kalau kuat dengan kuat habis bereaksi, itu pasti pH-nya 7. Oke, itu tipe pertama. Kita ke tipe kedua, gimana kalau yang sisanya asam kuat? Kalau tadi nomor pertama itu habis bereaksi, kalau sekarang sisa asam kuat. Contoh misalkan ini ada asam kuat HNO3 dengan NaOH. Misalkan kan kuat dengan kuat ya. Tapi di sini sudah dibuat bahwa molnya ini semua yang dibahas di sini pakai MRS ya sistemnya karena asam dan basa direaksikan. Ini contohnya mol HNO3-nya ada 3 milimol misalkan. NaOH-nya ada 1 milimol atau dirubah ke mol. Nah, di sini konsepnya sama seperti yang tadi MRS, ini koefisiennya 1, ini juga koefisiennya 1. Nah, berarti artinya perbandingan molnya di bereaksinya akan sama. Gitu. Jadi kalau cari yang habisnya yaitu 0,01 bagi 1, 0,001 ya. 0,03 bagi 00 bagi 1 itu 0,003. Nah, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar ini, yang lebih kecil ini kan? Yang akan habis yaitu yang lebih kecil gitu. Makanya di sini minusnya min 0,01, di sini juga 0,01. Akhirnya sisalah HNO3 kan. Nah, karena HNO3 ini karena asam kuat jadi ini pakai pH asam kuat. Gitu. Jadi karena sisanya pH asam kuat, maka dia pakai asam kuat. Asam kuat pH asam kuat kan H plus sama dengan A kali MA gitu. Jadi pakai yang ini rumus H plusnya. Nah, tapi untuk dapat MA-nya karena di sini masih mol, nah dicari dulu M-nya yaitu M-nya sama dengan mol dibagi volume total. Gitu. Karena di sini kan makanya di sini 0,1 tambah 0,1. Ini volume total dari sini ya, 100. Gitu. Dapat M, setelah dapat M langsung ke H plus. H plusnya A kali MA. Kebetulan kan H-nya 1 nih, jumlah H-nya 1, maka ininya 1 gitu. 10 part min 2 baru ke
pH kan gitu. pH-nya kan min log H plus gitu. Jadi kalau sisanya yang kuat, campuran apapun kalau sisanya yang kuat, asam kuat, maka langsung aja pakai H plus sama dengan A kali Ma. Oke, seperti itu kalau sisa asam kuat. Kita lanjutkan yang ketiga, gimana kalau sisanya basa kuat? Nah, ini contohnya ada HCl sama BaOH 2 kali. Nah, di sini konsepnya juga sama kayak MRS tadi. Di sini ada mol HCl-nya 0,8 mol dan BaOH 2 kali 0,6 mol gitu kan. Nah, lihat ini awalnya 0,8 0,6, cara mencari yang habis sama kayak tadi, 0,8 bagi 2 0,8, 0,6 bagi 1 0,6. Mana yang lebih kecil? Oh, lebih kecil 0,8 bagi 2 0,4 dong ya. 0,4 gitu kan. Nah, ini 0,4. Nah, yang lebih kecil kan 0,4 kan. Berarti artinya ini harus habis gitu. Yang lebih kecil setelah dibagi koefisien. Nah, berarti ini 0,8. Nah, di sini kan 0,8 tuh koefisiennya 2. Di sini koefisiennya 1, berarti 0,4. Nah, dapatlah sisa 0,2 mol. Karena sisanya basa kuat ya, sisanya basa kuat, maka ini pakai rumus untuk mencari OH-nya, OH- sama dengan B kali MB gitu. Cari MB-nya kayak gimana? Seperti yang sebelumnya. MB itu sama dengan mol dibagi volume total. Gitu. Setelah dapat POH baru OH- ke POH gitu ya. POH-nya min log OH-. Setelah POH baru ke pH gitu, 14 min POH. Makanya di sini M campurannya 0,2 mol dari sini dibagi volume total. Volume totalnya yaitu tadi ada 20 liter tambah 20 liter ini. Gitu, dapatlah 0,005 molar. Baru dikali valensi 2. Duanya dari mana? Karena jumlah OH-nya ada 2 kan ya di sini. Nah, OH itu B kali M. B itu jumlah OH. Dapatlah 10 min 2, maka dilogkan jadi 2, maka pH-nya 14 kurangi 2 yaitu 12 gitu. Oke, ini tipe kuat dengan kuat gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan tipe kuat dengan kuat, ada habis bereaksi, ada sisa asam, dan ada sisa basa. Oke, untuk tipe selanjutnya dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.